Jadi humor di kantor ini harapannya praktikal ya, walaupun kami hanya share beberapa teori, mungkin pengalaman ya sedikit, tapi harapannya bisa sedikit dicerna, kemudian bisa teman-teman terapkan juga nanti ketika sudah aktif. Mungkin juga di WhatsApp group ataupun di meeting Zoom seperti sekarang mungkin bisa dicoba juga kalau merasa sudah dapat timingnya, sudah dapat feel-nya nanti ya, dan lain sebagainya. Kami juga lembaga yang netral, tidak terafiliasi dengan kubu politik maupun agama tertentu. Kami hanya lembaga kajian humor. Kami melihat humor sebagai fenomena gitu ya, yang hidup dan berkembang di sekitar kita. Jadi kami mengajak rekan-rekan semua untuk memikirkannya gitu ya, dan juga mempraktekkannya seperti kebutuhan gitu ya, dengan kadar tertentu gitu ya, yang pas. Baik, untuk forum pertama akan saya berikan kesempatan kepada Pak Dhani Satriadi. Pak Dhani, sudah Ya, bisa diaktifkan mikrofonnya? ya. Udah, Oke, udah dengar ya? Bisa ya? siap. Sudah terdengar, Pak. Oke, slide-nya bisa itu, Wan. Slide-nya jalanin aja, Wan. Ya. Oke, ini Pak Dhani ya, teman-teman, seperti yang sudah saya berikan intro di awal tadi. Beliau adalah founder IHIK, kemudian mengajar juga di UI. Beliau ini menikmati humor sejak muda ya, mengumpulkan buku-buku, komik, ya kan, ilustrasi, sampai berdirilah itu Library of Humor Studies yang isinya ribuan literatur gitu ya, dari DVD, stand up, saya nonton, kemudian ada DVD sitcom gitu ya, lengkap sekali beliau ini. Kemudian misi beliau ini jelas ya, untuk mengembangkan dan juga menyuntikkan humor di tengah masyarakat kita dengan pendekatan multidisiplin ya. Salah satunya dari pajak nih, nanti kita akan dengarkan Pak Dhani seperti apa sharingnya ya. Ini banyak Baik, Pak. dari Q nih. Iya, Pak. Ya, langsung, Wan, lanjut. Oke, Pak. Mana slide-nya langsung? Ya, selamat malam Bapak-Bapak, Ibu-Ibu. Ya, Meskipun kita nggak di kantor, tapi saya bawakan topik mengenai humor di kantor ya. Karena ya kita berharap bahwa kita bisa cepat balik dalam situasi yang normal gitu. Mungkin saya akan coba sharing pengalaman saya, ya mungkin boleh dibilang tidak hanya di kantor, tapi ketika menjalankan profesi saya sebagai praktisi dan akademisi pajak. Mungkin itu yang akan saya coba sharingkan ya. Mungkin langsung, Wan, slide-nya, Wan. sudah ini, Pak. Wah, saya nggak kelihatan. Di slide ini, Pak. Di... Ya, ya. Yang pertama, ya, ini Ya, ini ada apa? 6 level of humor ya. Ya, Pak. Ini saya ambil dari buku Satya Narayana 2007 ya. Jadi boleh dibilang kita coba deteksi diri kita tuh kita ada di level mana. Ini ada 6 level. Level pertama adalah kita merespon tertawa itu kalau orang lain ketawa. Ya, jadi di level 1 itu adalah kita cuma ikut-ikutan berdasarkan orang lain ketawa. Jadi orang lain ketawa baru kita ikut. Tapi jangan dianggap remeh. Saya pun memulai dari pernah ada di level yang 1. Contohnya apa? Saya sharing bahwa saya pernah ke comedy cafe, terus kemudian itu komik-komiknya itu rata-rata dari luar negeri. Terus dia stand up comedy di depan ya kita, saya bayar saya lupa berapa ratus ribu ya. Nah, kemudian setelah itu karena intonasi dan kemudian bahasanya cepat sekali, saya tuh terus terang orang ketawa tuh saya nggak ngerti. Itu adalah 30 menit saya yang menurut saya sangat mengerikan. Sehingga akhirnya apa? Saya terpaksa di awal-awal saya tertawa, ikut tertawa, padahal saya nggak ngerti. Ya, jadi ada di level 1, saya terpaksa, saya merespon tertawa ya karena orang yang ketawa. Karena saya takut dianggap malu, nggak ngerti gitu. Padahal emang nggak ngerti. Karena memang bahasa Inggrisnya itu speed-nya kencang, cepat, dan kemudian logat atau dialeknya itu susah, kadang British, kadang Australian, sehingga dalam berapa menit, ya saya setelah 30 menit, daripada saya malu, saya akhirnya terpaksa saya pulang gitu loh. Ya, jadi
Level pertama adalah kita hanya tertawa ketika orang lain ketawa. Ya, jadi memang tawa itu menular. Kadang-kadang kita nggak tahu atau terlambat, ya udahlah kita ketawa ya daripada ntar dianggap tell me gitu kan. Ya, mungkin ini saya sharing mengenai level 1. Kalau level 2 itu respond to a joke on his own. Jadi kita kita mengapresiasi atau apa ya, kita baca humor, terus kemudian kita tertawa. Jadi boleh dibilang levelnya ini adalah kita membaca humor, kita membaca buku humor, membaca kartun, tapi hanya untuk diri kita sendiri. Jadi kita ketawa untuk diri kita sendiri. Jadi kita tidak tertawa karena orang yang tertawa, tapi kita tertawa karena ya memang suatu hal yang lucu menurut kita. Ya, jadi level 2 ini adalah suatu hal yang mungkin suatu hal yang common atau suatu hal yang biasa. Ya, kalau dia bosen atau mau rilis stres ya, itu biasanya saya lakukan gitu. Kadang-kadang saya merespon tertawa karena ya saya diri saya gitu loh. Ini adalah level 2. Ya mungkin buat yang nggak pernah ikut, kemarin saya sempat di awal-awal work from home, di minggu pertama itu saya sempat mengalami stres, sehingga saya sempat terpaksa terapinya itu adalah saya sempat beberapa jam itu saya harus nonton film-film yang lucu gitu loh. Jadi saya harus rilis saya punya tension ya. Jadi ternyata ya saya yang udah banyak makan buku humor aja bisa kena psikosomatis ya, bahwa bisa terjadi namanya stres sendiri ya karena baca berita ngeri terus, karena yang media kita lebih banyak memberi ketakan yang yang lebih tebar fear ya, dibandingkan dengan memberikan informasi yang berimbang gitu. Nah, level ketiga, collection of borrowed jokes and shares them with others. Jadi begini, di level 3 itu adalah kalau kalian sudah mulai mengumpulkan humor-humor yang lucu-lucu, terus kemudian kalian kodifikasi, terus kemudian kalian share ke teman-teman. Oh ini lucu nih, kirim. Lucu nih, kirim, di-share. Nah ini level 3. Jadi kalau kalian mulai mengumpulkan yang lucu-lucu, dan kemudian mempunyai keinginan untuk share ke orang lain, itu ada di level 3. Ini menurut si Satya Narayana. Gitu. Terus bagaimana level 4? Kalau level 4, itu tahapannya adalah beda. Seperti tadi saya di awal saya bilang bahwa ini ada level 2. Level 2 itu adalah kita menikmati atau mengapresiasi hal-hal yang lucu menurut kita. Ya, karena humor itu belum tentu lucu buat orang lain. Jadi karena apa? Karena berdasarkan beliefs, berdasarkan keyakinan politik, agama, dan kemudian ya pengetahuan, latar belakang, culture, macam-macam. Jadi suatu hal yang lucu belum tentu lucu buat orang lain, gitu. Yang buat kita lucu. Nah, kalau kita terbiasa di level 2, katakanlah kita sudah menikmati, mengapresiasi humor, dan kemudian kita juga mulai menikmati dan kemudian men-share kepada others, maka level 4 itu adalah kita mulai bisa meng-create humor dan men-share ke orang lain. Jadi, kalau menurut Robert Franzini, dia bilang, orang baru bisa menciptakan humor kalau dia sudah dalam tahapan mapan dalam apresiasi humor, baru kemudian bisa meng-create humor, dan kemudian shares with others. Ya, jadi kalau kalau kalian merasa bahwa kalian udah ngumpulin, menikmatin, ya mungkin kayak Pak Irfan ya, atau beberapa mungkin komik Pak Irfan Dika, ya ini sudah mulai create, ya, meng-create humor piece yang di-create berdasarkan buat sendiri ya, kreativitas sendiri, dan kemudian di-share ke others. Jadi ya mungkin stand up komik ya, mungkin ini ada di level 4. Ya, jadi dia menikmati,
dia mulai terbiasa menikmati, baru mulai dia membuat, karena dia sudah mulai tahu pattern-pattern kenapa itu lucu. Ya, jadi level 4 itu adalah ya stand up komik ya. Mungkin Pak Irfan Kartawirya dan kemudian Pak Irfan Dika ya, mungkin di sini atau Pak Gus Har mungkin nih udah level 4 nih. Ya, Ulwan, Yaser mungkin minimal level 4 kalau sudah bisa menikmati dan kemudian membuat. Apa HP-mu? Level 5. Level 5 tuh sudah sampai di level 4 plus bisa menertawakan dirinya sendiri atau own mistakes. Ya mungkin kalau di sini level 5 mungkin ya minimal level 5 ya Yaser lah. Yaser ya. Yaser. Ya, Pak. Kemudian saya mau cerita mungkin saya pernah ada di level 5. Jadi kita belum tentu ada level 5 itu akan terus-terusan di level 5, enggak. Ya seperti tadi saya bilang, kadang-kala saya pun bisa di level 1. Kalau saya nggak ngerti konteksnya, terpaksa saya ikut tertawa. Daripada dikatain tell me, bodoh, bego, ya saya terpaksa masuk ke level 1. Ya saya ini aja, berusaha untuk adaptasi aja gitu loh dengan lingkungan ya. Nah, di level 5 itu saya pernah ada cerita bahwa saya pernah makan di suatu restoran, makan kue, terus kemudian setelah selesai makan kue, saya bayar, terus ketika keluar pintunya itu saya telepon ke teman saya. Sambil telepon, saya jalan, saya ambil taksi di depan lobi dari restoran tersebut. Saya naik taksi, terus saya bilang, saya tolong mau sebelum pulang ke rumah, saya mau beli sesuatu di Indomaret. Udah taksinya jalan, itu nggak jauh dari rumah saya, terus kemudian saya sudah sampai di Indomaret, terus kemudian saya masuk, saya beli. Ketika saya beli sesuatu yang saya inginkan, saya baru sadar saya ada yang kelupaan. Sehingga saya buru-buru dari Indomaret, saya naik taksi lagi. Saya bilang, Pak, kepada supirnya, saya bilang, tolong balik lagi ke restoran yang tadi. Saya ada yang ketinggalan. Udah, supirnya balik lagi. Nggak jauh sih itu, memang sekitar 15 menit lah. Setelah sampai, ternyata supir taksinya kepo gitu kan. Setelah saya bayar, dia nanya, Pak, apa yang Bapak ketinggalan? Karena saya suruh dia balik langsung. Saya bilang, udah habis saya bayar, kamu pergi aja lagi, saya bilang. Dia penasaran, Pak, apa yang ketinggalan? Saya bilang, sorry, ini gue sebenarnya bawa mobil, cuman gue lupa. Itu mobil gue. Ya, jadi saya ketika ada masalah, saya akhirnya bukannya marah ya menggerutu atas kebodohan, tapi saya merasa bahwa saya memandang itu sebagai suatu yang saya menyatakan sebagai suatu ya kesalahan saya, tapi saya nggak akan marah. Saya memandang itu sebagai suatu hal yang lucu dan saya ketawa sendiri gitu loh. Ya, jadi itulah pengalaman saya di level 5 bahwa saya bisa menertawakan saya punya kesalahan. Even ya kalau masalah taksi itu saya sering berulang-ulang gitu loh. Maksudnya saya sering nunggu taksi, nggak tahu saya baru ingat begitu nggak lama saya bawa mobil. Saya udah pernah naik taksi lagi, begitu mau keluar parkiran, saya ingat saya bawa mobil. Terus kemudian saya pernah menawarkan orang hujan besar untuk ikut mobil saya, terus saya bilang tunggu sebentar, saya bilang 1 jam saya selesai, saya bilang nanti kamu pulang ikut saya gitu. Orangnya udah nunggu, expatriate, nunggu saya turun ke bawah, ya dia mau ikut saya, terus hujannya masih deras kan, begitu udah 1 jam terus turun ke bawah ke lobi, terus saya baru inget, saya bilang sama ya kolik saya lah, itu expatriate dulu ya, kira-kira 10 tahun yang lalu. Sorry, saya bilang, saya baru inget, kali ini gue nggak bawa mobil gitu loh. Ya, jadi ya sometimes
hal-hal yang apa ya, yang sifatnya kita melakukan kesalahan, ini adalah cuma masalah cara pandang ya. Nah, saya masuk ke level 6. Level 6 adalah level 5 plus can look at life with a detached perspective and can be happy in any situation. Ini boleh dibilang nih posisi level 6 nih level tadi, dia tidak hanya bisa menertawakan dirinya sendiri atas kebodohannya, atas hal yang embarrassing, yang memalukan itu ya dia terima aja, dia malah menertawakan. Tapi dalam level 6 ini dia sudah sampai ke apa ya, can be happy in any situation gitu loh. Nah, saya mau sharing mengenai terus terang saya untuk level 6 ini memang agak berat. Nggak mudah menurut saya. Maksudnya setiap kita ada kejadian, kita cara pandang itu udah harus selalu positif. Kita harus selalu happy. It's not easy nih untuk level 6 ya menurut saya. Nah, saya sharing mengenai mungkin Wan coba bukunya bukunya si siapa? Nah, ini adalah Kevin Hart. Kalian semua tahu nggak nih Kevin Hart? Halo? Tahu, tahu. Tahu. Kevin Hart ya, dia itu sekarang famous ya. Bukunya ini I can't make this up. Itu benar-benar lucu banget kalau buat ini. Ini volume bercanda kan, tarik lagi dong. Serius, benar. Mas, ada forum serius, nanti bercandanya, Mas. Kirain bercanda beneran nih. Jadi oke, nanti ya Mas Gusa. Jadi ini memang ini saya sharing pengalaman dan kemudian nanti biar Yaser yang kali. Ya, jangan Gusa merasa aduh gue salah forum nih. Ini buku Kevin Hart, ini buku benar-benar lucu banget. Ini orang gila nih saya bilang. Kevin Hart itu dia benar-benar dia berangkat dari bawah. Dia menceritakan penderitaan dia, tapi yang saya salut itu adalah dia itu benar-benar dia keras terhadap dirinya dan dia bilang apa ini statementnya ini ya. Life is a story, it's full of chapters. And the beauty of life is that not only do you get to choose how you interpret each chapter, but your interpretation writes the next chapter. It determines whether it's comedy or tragedy, fairy tale or horror story, rags to riches or riches to rags. You can't control the events that happen to you, but you can control your interpretation of them. So why not choose the story that serve your life the best? Apa arti dari ini adalah, simpelnya adalah, kita nggak bisa mengontrol kejadian yang akan menimpa diri kita. Atau si Kevin Hart ya. Tapi yang kita bisa kontrol itu adalah bagaimana kita menginterpretasikan, atau di level 6 tadi, bagaimana cara kita memandang kejadian tersebut. Ya, jadi kita bisa lihat di sini bahwa itu menderitanya benar-benar menderita si Kevin Hart. Jadi saya nggak heran kalau misalkan Kevin Hart itu menjadi seorang komedian yang hebat, dan umumnya ya, harus hati-hati, komedian yang hebat atau yang lucu itu berangkat dari orang yang mungkin dia dulu banyak mengalami tekanan di masa kecil, atau dia memang sengsara, dan kemudian ya seperti tadi dibilang bahwa ketika mengalami kesialan itu umumnya adalah menjadi bahan buat seorang komedian gitu loh. Ya jadi kalau buat namanya penderitaan itu Kevin Hart itu benar-benar menderita dari kecil sampai benar-benar sebelum dia sukses. Itu benar-benar berat dia itu, sehingga nah apa yang membuat dia sukses, inilah dia bilang, dia bagaimana dia bisa bertahan, dia bisa survive, dia bisa menginterpretasikan bahwa itu tragedi atau komedi. Tapi ini bukan kelas motivator ya, mungkin ya. Karena saya terus terang agak nggak terlalu setuju dengan motivator. Mungkin sampai di sini saya bisa sharing, bisa di ini dulu mungkin sebelum saya lanjut ke yang lain. Apa mau buka forum diskusi sekarang? Boleh. Oke. Boleh. Baik. Teman-teman,
Kalau misalnya ada yang ingin dibagikan, atau mungkin mau bertanya, Atau mungkin lagi saya ikut, gitu. oke. Lanjut dulu Pak ya. Terserah, terserah. Oke, oke. Baik, kalau begitu saya eh, ke lanjutkan ke pembicara selanjutnya ya, Mbak Bukan, Nofri, Mas Yaser. Wan. Halo ya? Saya belum selesai. Maksudnya kalau misalkan ada yang mau tanya dulu, baru ntar saya lanjut lagi, gitu, Wan. Oh, oke Pak. Saya kira sudah. Belum. Tapi kalau ada yang mau bertanya atau ada yang mau sharing dulu, saya nggak ada masalah. Saya bisa bisa jawab dulu. Kemudian nanti saya lanjut lagi karena ada beberapa hal berdasarkan pengalaman saya mengenai ya saya sebagai pengajar, sebagai pimpinan, terus kemudian ya sebagai konsultan, praktisi menghadapi petugas pajak ya saya bisa ceritakan bagaimana humor itu benar-benar sangat relevan, boleh dibilang soft skills yang sangat membantu dalam profesi saya. Baik Pak. Jadi Pak, mungkin ini deh Pak, sharingnya mungkin gimana sih Pak dulu Bapak itu berangkat dari level 0 ya, dari tingkatan levelnya Satya Narayan itu kemudian naik ke satu level demi satu level tuh step-nya itu dulu gimana Pak? Yang sederhana mungkin bisa dibagikan ke teman-teman. ya mungkin pertama ya pasti humor itu biasa untuk enjoyment ya. Pertama kali pasti untuk rilis stres, dinikmatin. Terus kemudian tertarik untuk mempelajari teori-teorinya lebih lanjut ya. Saya mau cerita periode depan, ini dulu anak saya. Ya jadi saya pertama kali adalah enjoyment, terus kemudian saya mulai menyenangin humor, dan kemudian ya sebenarnya mau ambil kuliah jurusan humor gitu loh. Tapi karena nggak dapat izin dari waktu itu adalah istri saya, sehingga akhirnya saya kuliah kuliah di S2 pajak. Setelah kuliah S2 pajak, masih penasaran, saya ambil S2 hukum pajak internasional di luar negeri. Setelah saya pulang, ada sedikit penyesalan, Ulwan. Kenapa Pak? Karena ternyata setelah saya mempelajari berbagai macam ilmu pajak, ternyata pajak itu nggak susah, Wan. Yang susah itu bayar pajaknya, Wan. Wah, kan sebenarnya wajib Susah itu Pak. sudah pada ini ya, sudah pada ahli sebenarnya wajib pajak itu masalah hitung pajak, tapi begitu ya hitungannya begini ya begitu bayar pajak mereka saling tengok sana sini gitu loh. Iya. Apalagi mundur nih Pak ya deadline-nya Pak. Semakin ini Pak, semakin berkurang nih niat bayarnya nih Pak. Apalagi saya susah ketika saya mau menawarkan seminar atau kursus pajak, kalah saya motivator. Kalau motivator dia bilang datang seminar saya, penjualan meningkat 2 kali. Kalau saya susah, datang ke kursus pajak saya, pembayaran pajak meningkat 2 kali. Siapa yang mau datang ke kursus saya? Ya, hal-hal kayak gini maksudnya ini semua ya sebenarnya ada beberapa yang saya coba create sendiri ya, Wan ya. Jadi awalnya itu karena enjoyment, terus kemudian tertarik menelusuri, mempelajarin, tapi saya harus padamkan dulu karena pertama saya apply mau ambil S2 komedi itu dibilang latar belakang saya nggak cocok, nggak relevan, akhirnya saya jadi ambil pelajaran pajak gitu loh. Nah Oke. setelah di pajak, saya melihat bahwa hard skills atau ilmu yang kita milikin, it's not enough. Hard skills ya. Pertama, saya membutuhkan soft skills ya pertama untuk apa dalam konteks public speaking pertama ya di bidang pajak. Bagaimana mungkin orang mau dengar hal-hal yang kompleks terus kemudian yang membosankan suruh bayar lagi. Nah, gimana caranya
saya harus membuat itu attention, mau nggak mau saya harus menggabungkan, memasukkan unsur humor ketika saya ngajar. Juga hal itu juga saya perlukan untuk ketika saya ngajar sebagai mahasiswa, saya menghilangkan gap ya antara mahasiswa dengan dosen. Saya umumnya saya menggunakan humor supaya tidak ada gap yang terlalu jauh antara hubungan relationship antara dosen dengan mahasiswa, karena ya ada yang bilang bahwa antar nggak wibawa atau enggak, tapi kalau saya nggak setuju ya terkait masalah wibawa, nanti kita akan coba pelajari lebih lanjut. Karena dengan kita lebih rileks ngajar, itu pasti akan lebih mudah diserap pengetahuannya. Oke, Pak. Pak, untuk sesi untuk materi selanjutnya saya persilakan Pak dengan 10 menit Pak ya. Mari Pak Ya, kita lanjutin Pak. ya, jadi kemudian ya saya sharing juga bahwa ketika saya bekerja di profesional di bidang pajak, bahwa saya bilang bahwa hard skills tidak cukup. Ya karena apa? Karena saya harus sebagai pimpinan, saya harus menghadapin staff atau atau karyawan saya gitu loh. Nah, ketika menghadapi staff atau karyawan saya, ya kembali lagi bahwa ini profesi yang serius, yang tingkat stresnya sangat tinggi. Saya berusaha merelaksasi staff saya gitu loh. Kenapa? Karena jangan sampai ya saya sudah stres, dia ikut-ikutan stres gitu loh. Ya. Ya, itu bahaya banget gitu loh. Jadi ya saya bisa merilis stres, saya ajarkan mereka untuk lebih rileks. Contoh ya ketika berdiskusi, ya saya ajak mereka untuk lebih rileks, terus kemudian supaya tidak tegang. Dan kemudian ketika menghadapi staff itu, ketika kita menggunakan humor, itu mereka akan lebih terbuka. Mereka akan lebih terbuka dalam menyampaikan ide-ide mereka. Mereka nggak takut dalam memberikan feedback atau argumen, meskipun mereka itu adalah anak-anak baru masuk. Tapi kalau kita dengan katakanlah dengan suasana yang terlalu formal, ya mungkin dia akan satu arah, dia akan terima arahan dari kita aja. Tapi ketika kita break the barriers ya dengan staff, maka itu akan bisa mereka itu akan lebih terbuka, terus lebih rileks, dan menurut saya malah menjadi lebih kreatif gitu loh. Malah di bidang umur ini buat saya adalah melatih saya untuk menjadi lebih berpikir secara kritis. Ya, karena humor itu adalah suatu hal yang lucu, suatu hal yang aneh atau ganjil, sehingga ketika saya berhadapan di pengadilan umumnya, ketika ada hal yang ganjil atau aneh yang tidak masuk logika, saya sebenarnya ketawa dalam hati gitu. Jadi saya jadi lebih berpikir kritis. Ya. Oke. Ya mungkin nanti saya baca ya. Itu Ulwan tolong ini ya, saya terusinnya dulu. Ya, Nah, Pak. kemudian juga kalau kita mengkritik, saya juga mengkritik dengan menggunakan humor ya. Saya juga mengkritik dengan menggunakan humor, itu akan lebih kena ya dibandingkan dengan kalau langsung saya straight to the point, sarkas. Jadi kadang-kadang saya gunakan humor itu juga untuk mengkritik. Nah, pengalaman saya adalah humor apa yang boleh dan nggak boleh. Yang nggak boleh pasti seksis ya, sexual harassment, body shaming, itu jelas-jelas tuh nggak boleh. Maksudnya nanti ketika work from home nanti sudah selesai terus kita masuk kantor, jangan sampai lu naik berapa kilo lu. Nah, ini sangat berbahaya nih. Ya maksudnya itu kalau di negara lain itu HR-nya, HRD-nya itu biasanya mereka mendapatkan pelatihan rambu-rambu apa yang boleh dan nggak boleh dalam humor gitu loh. Ya, jadi ada kayak polisinya gitu. Ya, ada polisinya. Ya. Sehingga benar-benar ada yang jaga, jangan sampai ada yang seksis apa semua segala macam. Kenapa? Karena zaman sekarang ya cepet viralnya gitu loh. Kita salah dikit langsung viral, nggak lucu dikit langsung viral ya. Yang menyangkut agama, sara, etnis itu jelas-jelas sangat tabu banget itu di kantor. Jadi biasanya umumnya adalah hal-hal yang lebih bercanda yang yang umum gitu loh. Ya.
Terus juga kalau buat saya ya sebagai konsultan, humor itu bisa meningkatkan relationship sama klien, dan kemudian kalau saya berhubungan dengan petugas pajak, saya bisa menimbulkan build trust. Jadi saya bisa meningkatkan trust, karena ya umumnya petugas pajak itu kan boleh dibilang ya dilatih untuk ya negative thinking, bahwa apapun yang dilaporkan itu dengan asumsi bahwa itu nggak benar gitu loh. Jadi sehingga mereka harus menguji kepatuhan pembayaran pajaknya. Nah, bagaimana caranya itu adalah ya kita harus build trust dulu. Karena dengan build trust itu masuk, kita build trust itu dalam arti adalah dengan tertawa bersama. Ketika kita tertawa bersama, ya, maka itu akan break the barriers. Timbul trust, baru kita ngomong materinya apa gitu loh. Kalau di awal-awal misalkan saya langsung masuk dengan membawa dengan bahwa saya lulusan S2 pajak UI, terus kemudian lulusan S2 pajak luar negeri, habis saya langsung dihancurin. Karena petugas pajak dia mempunyai otoritas, dia bisa menginterpretasikan versi dia, tapi saya akan mulai masuk dengan soft skills, ya, dengan menggunakan humor, build trust, masuk, tertawa bersama, baru deh kita ngomong materi, ya nggak? Gitu. Pengalaman bahwa kita nggak bisa mengandalkan hard skills. Hard skills perlu, tapi dia harus didukung dengan soft skills. Jadi menurut saya soft skills ya tidak hanya di bidang kerja ya, maksudnya di dalam relationship, dalam profesi itu sangat penting mungkin itu. Ya mungkin itu yang saya bisa sharing mungkin selama 30 menit. Sebelum itu mungkin Wan, kalau mereka ada yang mau diskusi dulu Wan sebelum masuk ke sesi Nofri ataupun Yaser Wan, silakan Wan. Baik Pak, ini sudah ada pertanyaan dari titipan pertanyaan nih Pak dari Pak Irfan Dika. Ya, apa tuh? Saya terjemahin Pak. Ini soalnya bahasanya bikin roaming nih Pak. Ini nggak tahu Jadi ini orang mana nih Pak. Tapi kok saya bisa ngerti ya Pak. Jadi kayaknya saya sebangsa nih sama beliau. Gini Pak, jadi kan di Instagram gitu kan, di Twitter, media sosial tuh lagi rame tuh Pak bikin video call, bikin video yang seakan-akan tuh kita ngobrol sama orang terkenal, public figure dan lain sebagainya. Saya pernah lihat nih videonya Pak Irfan Dika ini lagi ngobrol sama artis cantik gitu Pak. Oke, virtual, apa ini imajinasi, imajiner? Ya ada video artis cantik lagi video call, terus Pak Irfan Dika ini ngerekam sendiri di sebelahnya gitu Pak. Jadi seakan-akan kayak lagi ngobrol gitu Pak. Tektokannya gitu udah dibikin biar tektokan gitu Pak dialognya. Kayaknya lebih bagus kalau Mas Irfannya share deh. Oke. Gimana nih Mas Irfan Dika? Sudah bisa sharing? Langsung kasih lihat dong videonya bisa, kayak gimana. Oke, bahasa Indonesia Mas ya. Ini banyak yang roaming nih ternyata. Iya benar katanya Pak Dani tadi, imajiner Pak. Kalau imajiner itu masuk level berapa ya di six level of humor itu? Oh, six level of humor ya. Bentar ya. Coba balikin lagi tampilannya itu six level of humor dong, saya lihat dulu. Saya juga lupa. Sudah Pak. Create humor piece, own and shares them. Can laugh, can look at life with the as a collection and borrow and shares with others. Can laugh or own mistakes. Ya, jadi ini mungkin nggak ada kali ya di level ini kali ya. Karena itu memang harus di. Nah ya makanya itu saya penasaran. Dengan Dika ya. Jadi kadang-kala memang itu kan ada dari si Satya Naraya. Jadi memang ada namanya humor imajiner ya. Maksudnya sama seperti kayak misalkan di arwah itu, arwah Setiawan ya. Itu dia ada bikin imajiner itu dia arwah dengan Setiawan wawancara. Ya sama, itu adalah suatu ya imajinasi, namanya humor itu adalah imajinasi. Jadi itu suatu hal yang menurut saya bagus gitu loh kalau kamu bisa melakukan hal itu. Jadi kamu membuat suatu narasi seakan-akan kamu bicara dengan pembicaraan yang berbeda. Nah, itu adalah konten itu pertama adalah kamu sudah dalam konteks meng-create humor ya. Betul ya?
Ya, Terus Pak. kemudian kamu berusaha untuk hasil create itu kamu share with others. Kalau lihat dari Satria Raya mungkin ada di level berapa tuh? Di level 3 kali ya? Level 4 sih sebenarnya. Di apa Karena tuh? campuran antara 3 dan 4 sepertinya. Di antara itu ya. Jadi Ya. jadi kita nggak harus saklek bahwa Ya. kita di level 2 itu nggak bagus, enggak. Sepanjang memang kita sudah bisa menikmati dan kita enjoy, nggak ada masalah kalau kita nggak bisa share. Gitu loh. Jadi bukan berarti, waduh, gue masih level 1 nih. Saya pun ada di level 1. Kalau misalkan saya nggak hafal konteksnya, saya masuk ke suatu perkumpulan, asosiasi, di mana saya nggak tahu konteksnya, mereka ketawa, saya diam ya, saya terpaksa harus ikut ketawa lah. Kadang-kadang juga gitu kan, saya mungkin nggak tahu, nggak ngerti, ya saya terpaksa tertawa, ya saya kembali ke level 1 gitu loh. Ya. Jadi kita nggak usah, saya cuma ngajarin bahwa ini ada level, tapi bukan berarti atau harga mati bahwa menunjukkan bahwa wah gue level 3, gue payah, enggak. Saya cuma ngasih tahu bahwa ini kita ada beberapa level, tapi yang penting kita enjoy. Ya, kalau dari saya sih. Jadi itu bagus banget Kak, kalau kamu sudah dalam tahapan create dan mau share to others. Itu ya. Oke. Baik, Yap. Pak. Terima kasih. Yap, Terima yap. kasih Mas Irfan Dika. Nanti kita lanjutkan diskusinya setelah sesi kedua ya. Dulu nih, Gus Har belum lihat kali nih. Gus Har nih. Apa tuh, Mas, Pak? Gus Bukunya. Har. Nih, bukunya Gus Har. Bentar. Umur Ya, senang ikut forum ini karena ada Mas Aras Setiawan, ya idola saya sejak muda. Wah, ini ketemu nih sama-sama idolanya ya. Kita lagi finalisasi, Mas. Mas Aras Setiawan di mana ya? Anda ada wajahnya. Kalau ada agak serem ya. Ya, tapi saya bisa melihat Mas Aras datang sebagai arwah ya. Karena saya orang NU, jadi sering kirim doa. Oke. Nanti Ya, kita lanjut. Ada Gimana? pertanyaan lagi, Wan? Atau mau apa lagi nih? Biar saya jawab dulu mungkin. Untuk pertanyaan kedua saya rasa masih bisa ditaruh di akhir nanti Pak, dari Mbak Endah ini nanti biar nyambung sekalian dari sesinya Mbak Novri dan Mas Yaser, Pak. Ya, apa nih? Faudian apa nih? Faudian, ada dari yang perlu saya debatkan. Humor kalau diangkat ada yang berbahaya itu mengurangi marwah humor sendiri sebagai kritik. Ada maksudnya apa nih? Coba deh. Mungkin Faudian bisa ini. Ini Faudian? ya, ini udah bisa keluar belum suaranya nih? Sudah. Bingung ya, baru pakai udah keluar ya? Clear. Udah Pak. Kayak gini. Jadi kalau saya agak kurang sepakat kalau misal humor itu disebut sebagai hal yang harus dibatasi dalam jarak-jarak tertentu kayak gitu. Misalnya kalau misal kita berbicara tentang humor ras kayak gitu ya, humor agama, humor apalagi yang sifatnya seksis kayak gitu. Menurut saya itu layak-layak aja untuk dihumorkan. Karena faktanya memang humor itu adalah berguna untuk bagaimana kita itu bisa mendekonstruksi pikiran orang kayak gitu. Mendekonstruksi pikiran orang yang umumnya itu berbicara tentang ini, tapi mereka nggak sepakat. Akhirnya mereka membuat kritik yang disebut humor itu tadi. Saya bisa bikin satu contoh di mana orang Indonesia itu ada kasus di mana ada semacam dua kutub humor di Indonesia itu. Kalau dalam pengamatan saya buat skripsi kemarin itu di Indonesia itu ada di Facebook itu, sama satu lagi ada di IG, Instagram, ada juga di Twitter. Tapi kalau umumnya itu sebenarnya orang lebih berbicaranya itu lebih ke Facebook, X, Instagram versus Twitter kayak gitu. Nah, orang-orang Facebook versus Instagram versus Twitter itu, Facebook X, Instagram versus Twitter itu kadang saling mereka bercakap-cakap. Humor Instagram sama Facebook itu terlalu edgy, terlalu high class kayak gitu istilahnya. Karena mereka itu nggak bisa dijangkau semua orang kayak gitu. Ada beberapa memang dalam Facebook. Jadi Facebook sama Instagram itu tempat berkembang biaknya humor-humor yang
kadang itu nggak bisa dipahami orang, bahkan dianggap orang itu tabu kayak gitu. Ya misal ada grup-grup yang sering menebarkan bagaimana humor tentang pertarungan antara Sunda sama Jawa. Sunda itu kalau di bahasa ada satu grup shitpost itu, saya lupa namanya. Ziplogi. Jadi grup Ziplogi itu sering bilang kalau ada orang Sunda, wah dasar kamu tukang cilok kayak gitu. Langsung nggak terima kan, orang Jawa yang bilang gitu dikatain, oh dasar kamu bangsa kuli kayak gitu. Wah itu kan menyakitkan gitu. Pokoknya memang ada semacam afiliasi yang dimunculkan dalam humor itu yang bisa membuat orang itu bukannya tersakiti tapi saling tertawa, tapi berbalas dengan kemampuan intelektual mereka. Bedanya dengan orang Twitter. Twitter tuh kalau ya saya nggak bisa menjustifikasi, tapi bagi orang Facebook sama Instagram, Twitter itu kadang menimbulkan humor-humor yang kadang tuh terlalu mainstream gitu loh, bahkan ikut-ikutan dari yang mulanya itu berkembangnya di Facebook dan tidak bisa diterima orang, tiba-tiba di Twitter itu bisa ada kayak gitu, dan itu bisa menjadi tiba-tiba diterima kayak gitu. Ya misal humor-humor yang kayak gitu bisa disebut sebagai humor receh kayak gitu, yang sekarang itu tidak relevan lagi ya kayak gitu sih. Jadi menurut saya kadang humor itu ya kalau harus kita beri pagar-pagar tentu terlalu terburu-buru kayak gitu ya, menurut saya kayak gitu sih. Ya memang humor itu memang unik ya, bahwa kembali lagi kita memaksakan apakah humor itu bisa diterima oleh semua orang. Buat apa yang menurut kita lucu belum tentu buat orang lain lucu gitu loh. Ya. Memang masalah humor seksis ya, contoh ya kayak tadi Bapak bilang, nggak ada masalah, cuman adalah bagaimana kita tahu limitnya gitu loh. Jangan sampai terjadi ya seperti di paper kita adalah yang terjadi adalah seperti verbal rape gitu, atau ya terlalu menjurus ke fisik atau ke hal yang lain ya, maksudnya gender, apalagi kalau untuk yang ada komunitas gender, wah itu jangankan ini bahas yang vulgar ya, nyerempet dikit aja langsung di sliding habis gitu. Jadi memang itu lingkupnya harus benar-benar harus hati-hati ketika dan mungkin itu juga kemarin udah dibahas di etika humor sih, Pak Fauzi. Mungkin kita bisa diskusi lagi khusus untuk yang kait hal itu. Terus kemudian tadi Made ada nanya, bisa nggak untuk advokasi pajak? Ada, sangat bisa, sangat bisa. Kalau saya sering melihat misalkan ada kebijakan yang salah, itu saya bisa membuat suatu kartun atau saya bisa saya bisa membuat kartun ataupun saya bisa menjadikan suatu cerita gitu loh. Ya misalkan ya banyak hal lah yang terkait itu yang saya pernah jadikan itu sebagai kartun gitu loh. Ya. Jadi ya itu caranya apa ya, misalkan mengkritik atau mendorong ya, tapi kita melewat kritikan yang halus gitu loh. Karena kalau disajikan langsung secara frontal sangat bisa berbahaya gitu. Makasih Gus Har. Kehadiran Arwah Setiawan ya, saya dan ntar kita kirim Prisma ya untuk Gus Har ya, Bunia. Nia. Iya Pak, nanti saya akan kirimkan, saya akan langsung tanyakan. Ya, taruh itu kasih lihat Prismanya ke Gus Har. Kasih lihat covernya. Kasih lihat. Ini. Kasih lihat cover bukunya. Ini Pak, ini. Yang mana nggak tahu? Ini saya. Cover bukunya di saya. Ini Prisma saya. Agak itu Silo. Nah, itu Gus Har. Tuh. Oh, ini majalah humor ya? Majalah Prisma. Prisma edisi khusus humor. Edisi khusus humor. Terkait Gus Dur. Nanti kita kirim, ya. Saya nanti akan menghubungi Pak Gus Har ya. Oke, mungkin yang lain, mungkin Ulwan boleh lanjut, Wan, dari saya. Kalau misalkan itu, kan saya bisa lanjut lagi setelah Yaser atau Nofri. Baik, Pak. Oke. Terima kasih Pak Dhani. Terima kasih sudah sharing juga beberapa teman yang sudah terlibat di diskusi sesi 1 tadi. Kita masih punya sesi kedua. Mbak Nofri dan Mas Yaser. Ya. Siap. Boleh, dipersilakan. Oke, saya mau jawab dulu sedikit tadi tentang Mas Fauzian ya tadi ya. Mengenai apa seharusnya humor itu bebas-bebas aja gitu ya.
Saya juga setuju sebenarnya dengan Mas Faudian bahwa sebenarnya harusnya humor memang harusnya bebas-bebas aja. Cuman masalahnya penonton Indonesia itu masih belum semuanya siap sih dengan humor yang bebas ya. Masih sangat kontekstual gitu, masih banyak istilahnya baperan gitu. Jadi makanya kami sebagai akademisi humor gitu seringkali wanti-wanti dengan orang-orang yang memang membuat humornya sendiri gitu, karena tadi humor itu tidak universal, tidak seperti musik. Kalau musik semua orang bisa ikut menikmati, tapi kalau humor sangat kontekstual, sangat tergantung sama orangnya, perspektif dari orangnya dan seterusnya gitu. Dan level-level yang tadi disebutkan sama Pak Dhani gitu. Jadi ya lebih hati-hati aja dalam berhumor sih, saran dari kami. Kalau misalkan Anda sudah berhati-hati dan ternyata memang penontonnya atau penikmat humornya memang masih belum bisa terima, ya berarti kita anggap aja dia, saya ngambil kutipan dari Pak Seno Gumira, anggap aja dia tidak berbakat menjadi penonton gitu aja sih. Seru sekali kemarin diskusinya sama Pak Seno. Ya, mungkin nanti teman-teman semua yang ada di sini bisa lihat di YouTube kita gitu mengenai etika berhumor yang diselenggarakan di minggu lalu. Silakan nanti kalau butuh link YouTube-nya nanti kita akan share link YouTube-nya udah ada di YouTube. Oke, kita langsung masuk aja ya. Ternyata sudah 1 jam berlalu, cepat sekali. Ini kita lebih ke lagi-lagi sharing ya, sharing pengalaman karena saya juga basicnya adalah dulunya bekerja di corporate, saya juga pengajar, jadi lebih ke sharing pengalaman saya sebagai orang yang tadinya introvert, walaupun selalu dikelilingi sama humor, tapi saya sangat introvert. Terus begitu di corporate, begitu saya mengajar, ternyata kalau introvert itu kurang bisa ngeblend gitu dengan orang. Nah, akhirnya saya mencari tahu gimana nih caranya supaya saya bisa cepat mingle sama orang gitu. Ternyata saya menemukan sebelum saya masuk ke IHIK, ternyata humor memang teman saya, dan buat saya saat ini humor itu yang menyelamatkan saya gitu ya dari kecemasan dan seterusnya. Termasuk juga pada saat menghadapi pandemi ini, humor ini juga yang membantu saya. Kebetulan alhamdulillah saya belum kena, jangan sampai sih kena panic attack psikosomatis karena adanya berita-berita yang menyeramkan dan horor kemarin gitu ya. Dan sampai saat ini alhamdulillah sih bertahan sih. Jadi belum jangan sampai juga kena panik. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan diajukan ke chat, nanti kami akan coba jawab. Oke, next one. Kok ininya videonya nggak ke aku ya? Ke aku dong. Di unpin kali ya, Wan. Gimana tuh, Mbak? Video apa tuh, Mbak? Videonya ke aku. Ini videonya ke kamu kan ya? Arahnya ya? Ini kan udah. Saya pengen lihat muka sendiri. Nah, ini sudah saya spotlight. Oke, next. Ya, ini karena panjang banget, jadi nggak usah dibacain ya. Kita langsung lanjut aja. Jadi hambatan biasanya kalau kita udah tanya-tanya sama beberapa orang yang bekerja di corporate, kenapa sih nggak mau menggunakan humor gitu di kantor gitu. Next. Halangannya biasanya karena takut nggak lucu. Next. Karena takut kelepasan, saking serunya humor, taunya ada kata-kata yang salah gitu ya. Terus takut kebanyakan humor gitu, akhirnya nggak kerja-kerja gitu. Terus next. Takut menyinggung tadi, misalkan pakai humor seksisme dan sebagainya gitu. Terus next. Nah, daripada takut, mendingan kita berkawan aja dengan humor. Gimana caranya? Next. Ya, ini saya menemukan 67 Lominger namanya, orang yang mendata kira-kira kalau kita sebagai leader itu kompetensinya harus bisa apa aja sih. Salah satunya harus bisa problem solving, harus punya kreativitas, harus punya managerial courage, harus action oriented, harus political savvy, written communication dan seterusnya. Setelah lihat-lihat dari 67 tadi terselip dong di situ. Personal dan interpersonal skills, yaitu harus punya sense of humor.
Jadi Bapak Ibu yang punya atau teman-teman yang punya apa namanya menjadi leader gitu di suatu perusahaan atau dari satu institusi, humor itu ternyata sangat penting sebagai salah satu kompetensi. Begitu juga kalau misalkan kita harus merekrut orang atau kita harus merekrut manajer ke atas gitu ya, maka kita tes dulu humornya seperti apa. Kenapa? Next. Yes, yang pasti humornya itu harus punya positif dan konstruktif sense of humor. Jadi nggak boleh yang menyerang orang dan sebagainya. Jadi harus yang selalu positif kalau di dalam perusahaan. Terus next. Dan ini memang agak susah sih sebenarnya, tapi bisa dicoba kok. Bahwa kalau kita mau punya sense of humor, maka cobalah untuk menertawakan diri sendiri dulu. Gimana caranya menertawakan diri sendiri? Kita harus selesai dulu dengan masalah kita, gitu ya. Kita harus berdamai dulu sama diri kita sendiri, baru kita bisa menertawakan kekurangan kita, atau nanti Mas Yasser mungkin akan lebih bisa menjelaskan bagaimana menertawakan diri dia sendiri. Nah, dengan menertawakan diri sendiri, kita bisa bareng-bareng sama teman-teman kita, teman-teman sekantor kita, untuk bisa tertawa bersama. Next. Terus sebisa mungkin kalau kita menggunakan humor, maka gunakanlah yang layak. Jadi kita lihat audiens kita siapa. Saya saran juga kalau banyak sekali, karena saya dulu pernah bekerja di perusahaan IT yang semuanya cowok isinya gitu, dan saya biasanya cuma satu-satunya cewek di situ gitu ya. Mereka humornya seksisme gitu, yang istilahnya agak ngeledek perempuan gitu. Nah, itu harus hati-hati dengan itu gitu. Harus lihat-lihat dulu audiensnya seperti apa gitu. Apalagi audiensnya saya gitu kan, yang sok-sok feminis gitu. Jadi begitu mereka waktu zaman dulu ya, waktu mereka mengeluarkan humor yang seksisme, saya langsung mendelik gitu. Terus dan gunakan humor untuk release tension pastinya. Next. Oke, ini lanjutkan ke Mas Yasser. Silakan Mas Yasser. Iya, baik. Kita lanjutkan ya, Bapak Ibu sekalian. Ini hasil riset yang saya temukan ada di JobsDB. Jadi ada seorang assistant profesor di Missouri, Columbia, yang menemukan bahwa ternyata bersenda growth ketika bekerja justru dapat meningkatkan produktivitas dan kesetiaan karyawan. Bapak Ibu sekalian, Anda bisa bayangkan Anda masuk ke ruangan kerja atau sebuah perusahaan, kemudian kondisinya sama sekali nggak ada yang bercanda, nggak bahagia, Anda bisa bayangkan berapa lama Anda bisa bertahan. Ya, saya sebagai orang yang sangat mencintai humor, agak susah tuh bisa bertahan dalam kondisi seperti itu. Dan biasanya berapa kali pernah masuk kondisi perusahaan seperti itu, saya berangkat sehat, pulang pasti sakit itu. Ya, nah saya nggak mau itu terjadi, jadi kemudian saya berusaha menemukan fakta-fakta lain supaya saya bisa minimal bisa menghibur diri saya sendiri. Ya. Di sini juga disampaikan bahwa selama ini humor selalu identik dengan ketidakseriusan, sehingga banyak bos atau manajemen perusahaan yang melarang karyawannya bercanda selama bekerja. Jujur, saya hanya bisa bilang tergantung perusahaannya. Ya, kalau Anda dokter bedah, kerja sambil bercanda, hasilnya udah pasti nggak akan bagus. Ya, lihat juga tempatnya. Ya. Nah, tapi sebenarnya humor ini termasuk ke dalam emosi positif yang bisa menstimulasi semangat karyawan sehingga meningkatkan performa kerjanya. Itu disampaikan sama si hasil riset ini. Saya beberapa kali kerja di sebuah perusahaan, karena memang kebetulan saya orang media, radio, kebanyakan sih memang di radio nggak gitu serius sebenarnya. Kecuali ketika saya harus siaran di radio Suara Metro, Polda Metro Jaya, isinya itu semuanya polisi, yang diwawancara polisi, bahkan juga wawancara napi, dan sama sekali nggak ada lucu-lucunya, ya. Tapi saya berusaha menemukan lucunya di mana ya gitu. Ya, minimal saya bisa menemukan fakta ketika lagi wawancara, lagi lagu naik, saya bisa bercanda dulu. Minimal pas saya wawancara, dia lebih keluar, lebih enak diajak ngomong gitu loh. Next. Oke. Anda bisa bayangkan ini adalah mood kita selama di kantor. Senin, lihat wajahnya. Selasa, lihat wajahnya. Rabu, lihat wajahnya. Kamis, lihat wajahnya. Jumat, lihat wajahnya. Sabtu, lihat wajahnya seperti apa. Minggu, seperti apa. Minggu malam, seperti apa horornya. Ya. Nah, ini fakta, Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata seberapapun kita bekerja, kadang-kadang ada pekerjaan yang bertahan bukan karena kita senang, tapi karena uang.
Ya, agak jarang memang kita menemukan fakta bisa kerja, uangnya dapat, sedangnya dapat. Ya, itu memang agak-agak susah, ya. Tapi bukan berarti nggak ada, pasti ada. Atau minimal Anda bisa menemukan sendiri dalam diri Anda, kira-kira senangnya di mana ya, seperti itu. Sekarang, dulu saya jadi penyiar, sekarang saya full time jadi pengajar di sebuah sekolah tinggi ilmu komunikasi di kawasan Wijaya sana. Dan jujur saja, akademisi itu ada lucu-lucunya. Faktanya ternyata saya bisa kok menemukan lucu-lucunya, ya. Saya itu hanya ngajari biasa, nggak pernah terlibat jadi pengurus. Tapi gara-gara saya senang bercanda, mahasiswa senang sama saya, akhirnya ternyata saya dipercaya jadi pembina kemahasiswaan. Karena apa? Karena saya dianggap lebih lebih enak bicaranya ketimbang orang-orang lain yang mungkin secara karakter kaku. Karena kan kita selama ini ingat dosen tuh kaku, nggak bisa bercanda, sok galak, sok pinter, sok tahu. Jadi semua sok itu ada di dosen sebenarnya, menurut mereka. Kalau saya, mungkin iya. Mungkin saya bukan sok tahu, itu saya bilang. Hanya mungkin saya tahu lebih dulu daripada Anda, saya bilang gitu. Saya bukan sok pinter, enggak. Tapi kan saya lulus S1 duluan daripada Anda. Berarti kan pinteran saya harusnya. Gitu loh. Jadi saya nggak pernah menganggap saya sok pinter, enggak. Tapi ada langkah-langkahnya. Saya lebih tua, saya bukan lebih tua, saya cuma lahir duluan, itu doang kok. Saya bilang gitu ke mereka. Jadi sebenarnya pembahasan kepada mereka itulah yang membuat kita jadi lebih komunikatif. Ya, next. Ini saya atau Novrita? Lu aja. Nah, ini artinya apa, Nov? Oke, di situ lucunya. Oke. Jadi apa? Jadi sebenarnya ketika kita nggak bisa menerima, ketika kita nggak bisa merubahnya, ya udah ketawain aja. Iya nggak sih? Iya. Dan ini juga sebenarnya relevan dengan kondisi kita saat ini ya. Kita nggak boleh keluar rumah gitu ya, kita nggak bisa ngelawan hukum gitu, kita nggak bisa mengubahnya. Ya udah kita ketawain aja gitu. Daripada kita kemerusung gitu, kata orang Jawa ya bilangnya. Daripada kita marah-marah, daripada kita ngerasain bosen, mendingan kita ketawain aja. Gitu. Begitu juga dengan misalkan kita berhadapan dengan politik kantor dan seterusnya, kita ketawain aja, nggak usah dibawa, nggak usah ikut-ikutan masuk dalam. Oke, next, Mas Asep. Incongruity theory, humor is a playful enjoyment of incongruity. Jadi teman-teman sekalian, humor memang kalau boleh jujur, kalau menurut Pak Jaya Suprana, humor itu nggak boleh dibedah. Jadi menurut dia, humor itu nggak boleh ada teorinya. Karena begitu dibedah, ada teorinya, humor jadi nggak lucu. Tapi sebagai akademisi, semua kan harus ada dasar teorinya. Nah, incongruity itu apa? Putus-putus, Mas Asep. Ya. Incongruity itu apa ya bahasa Indonesianya ya? Oh, tidak apa ya? Keanehan ya. Jadi humor itu beberapa orang menganggap memang harus aneh ya. Makanya kita lihat kalau teman-teman Sri Mulat tampil pasti secara fisik tidak ada yang tidak aneh, pasti aneh. Bagaimana Mas Gogon dengan penampilannya, kemudian almarhum Gepeng dengan penampilannya, Om Polo dengan gaya yang berlebihan atau yang lain segala dan lain sebagainya. Apakah harus begitu? Enggak juga sih. Toh begitu kita lihat ada apa namanya Sri Mulat, kita bikin komparasi ke Warkop nggak tampil aneh kok, ya. Tapi Warkop menghadirkan incongruity-nya bukan dari penampilan, dari mana? Dari cara dia berkomunikasi, dari isi pesan yang disampaikan, itu membedakan, ya. Jadi incongruity tidak harus dalam bentuk fisik, tapi juga dalam bentuk kemampuan berkomunikasi sekaligus isi yang disampaikan. Next. Ya, saya tambahin sedikit. Tadi yang sebelumnya kan situasi apa di kantor. Kalau kita kantor biasa kan dari Senin sampai Jumat gitu ya, itu masa-masa horor tadi ya, fotonya anak kecil tadi ya. Begitu Jumat sok malam tuh udah seneng gitu ya. Sabtu, Minggu, happy gitu ya. Tapi di kondisi yang work from home kayak sekarang, saya dengar juga dari teman-teman yang bekerja di rumah gitu, ternyata apa ya? Ternyata mereka
kerjanya malah lebih panjang waktunya sekarang dibandingkan kalau kerja di kantor. Kalau kerja di kantor begitu pulang udah nggak pegang kerjaan lagi. Kalau sekarang dituntut kayak hampir 24 jam kita kerja gitu. Malah jadi stresnya kayaknya malah lebih tinggi gitu dibandingkan kita kerja di kantor gitu. Nah, daripada kita menghayati yang stresnya itu, mendingan kita dibawa lucu aja. Jadi pada saat kita misalkan meeting lewat Zoom kayak seperti sekarang ini, cobalah untuk berhumor gitu supaya kita sendiri lebih happy menghadapinya dibandingkan harus kemerusung gitu. Caranya gimana? Ya nanti di formula nih habis ini. Ya, next. Ya, di formula coba kita lihat perumpamaan. Ada suatu objek diumpamakan dengan objek lainnya sebagai subjek. Misalnya, kita lihat. Lanjut. Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini bukan karangan, ini adalah hal yang sangat ini realitas saya ketika saya berkantor di daerah di Kuningan di Menara Imperium. Saya harus ngajar ke daerah Wijaya. Dan yang paling enak adalah dan paling cepat adalah menggunakan transportasi ojek online. Ya, saya pesan ojek online, pas datang supir ojeknya, drivernya itu sebesar saya. Ya, sekedar gambaran, berat saya 100 lebih. Kotanya lebihnya berapa? Lebihnya 100, ya, jadi gede banget. Dan ternyata pas saya naik, pas datang itu motornya Mio dan drivernya sebesar saya. Begitu saya naik, apa yang terjadi? Ternyata kayak apa ya? Kayak gorila main gendong-gendongan, tahu nggak sih Pak, Ibu ya? Jadi sepanjang jalan itu semua orang ngelihat saya, ya Allah, kasihan bener tuh motornya gitu loh. Jadi kayak saya lihat dari mulutnya orang seperti menjadi lebih Islami, lebih agamis ya ketika melihat saya, karena langsung menyebut nama Tuhan, ya Allah, kasihan tuh motor gitu loh ya, atau kasihan itu beban dialami oleh si motor tersebut, dosanya apa tuh motor gitu loh ya. Nah, lagi-lagi apakah ada gorila gendong-gendongan? Saya sih belum pernah lihat. Apakah ada gorila gendong-gendongan naik motor Mio? Saya sih belum pernah lihat. Ya, ini namanya pemataan logika. Artinya apa? Ketika saya lihat sesuatu yang buat saya sebenarnya ini menggelikan. Kalau orang biasa lihat, ya ampun, segitu hinanya saya sama si driver Gojek menyiksa motor Mio sekecil itu sebenarnya. Ya, beberapa orang mungkin merasa, sial amat sih gua hari ini. Enggak sial. Kalau teman-teman bisa tadi perspektif yang berbeda, itu enggak sial, itu lucu. Hanya buat beberapa orang, sial itu berlebihan. Kalau buat saya sih menganggap diri saya itu nggak pernah sial. Cuma lagi nggak beruntung aja. Gitu loh. Nah, buat saya yang tadi ini, apakah ini jadi sial buat saya? Enggak. Toh saya jadi materi kan sekarang buat ngajar. Ya, ini materi buat saya, buat ternyata nggak apa-apa, gede. Ya. Kalau dia bilang, "Ser, lu gendut." Gue bukan gendut, tapi lu yang kurus, saya bilang gitu. Saya ini sosok yang bullyable, Bapak Ibu ya. Ganteng enggak, kurus enggak, gitu loh. Ya, tapi buat saya itu nggak masalah. Toh selama saya hidup saya bisa membagi keturunan, kan berarti saya bisa dapat pahala dari situ. Buat saya itu. Pak Mulandiki bilang, maaf saya nggak gendut tapi montok, betul Pak. Dan itu pengalaman dia juga tuh. 10 kali naik Gojek, 9 kali bannya meletus. Bapak mendingan Pak, saya mau naik ojek, pas udah saya pesan nih Gojek datang gitu, pas lihat saya, maaf Pak, bannya kempes. Itu belum saya naikin loh Pak, beneran Pak. Itu udah kempes sebelum saya naikin. Berarti berapa hebat itu abang bisa mendeteksi bahwa setelah saya naik, bannya akan kempes. Itulah hebatnya mereka. Itu ngeselin sebenarnya. Oke, next. Plesetan. Itu menggandakan makna sebuah kata dengan cara menambahkan atau mengurangi huruf di dalamnya. Contoh misalnya. Mas Satri beruntung naik 10 kali, kita jadi 11 kali. Mulai sekarang saya bukan menghina supir driver Gojek online, enggak, saya nggak menghina mereka, saya cuma kesian. Makanya kalau lihat gini, aduh motornya Mio, kesian sebenarnya. Cuma kalau saya cancel kan dia juga kesian gitu loh. Begitu motornya gede, saya naik, kegedean juga. Jadi pas pernah saya naik motor gede, itu bukan kayak gorila gendong-gendongan Pak. Tapi beda orang kayak bawa kulkas belakangnya gitu loh Pak. Jadi banget orang gitu loh. Motornya tinggi, sayapnya besar gitu loh. Nah, contoh misalnya plesetan, skandal. Skandal yang tak pernah menyakiti orang adalah skandal jepit.
Itu contohnya misalnya. Atau next, telur yang nggak bisa digoreng adalah telur toar. Ya, itu plesetan. Ya, menambahkan kata. Atau berikutnya next, truk yang bisa terbang adalah helikopter. Sekali lagi, ini penambahan. Atau formula lain, atau plesetan lain, sapi yang nggak ada warna putihnya adalah sapi dol warna hitam. Itu nggak ada putihnya. Ya, next. Warung tenda yang paling serem adalah warung tenda kacang hijau dan setan hitam. Nah, itu paling serem tuh. Ya. Nah, semuanya ya. Atau ada lagi, tahu nggak sih rumah makan yang paling serem? Ada, namanya rumah makan Sudi Vampir. Nah, itu paling serem tuh. Ya, kalau misalnya kita mau masuk, mau disedot darahnya, makan tuh. Rumah makan Sudi Vampir. Ya. Nah, itu adalah formula-formula. Ya. Oh iya, betul Pak. Betul, ya. Ini adalah beberapa, ada 2 formula yang bisa digunakan ketika kita berkomunikasi. Pak, apakah semua bisa digunakan? Tergantung timingnya. Buat saya, humor sama dengan fotografi. Momennya dapat nggak nih? Kalau momennya nggak dapat, gambarnya nggak bagus. Humor pun demikian. Kalau momennya nggak dapat, jadi nggak bagus. Bisa kita lagi ngobrol nih, lagi rapat, tiba-tiba, Pak, tahu nggak skandal yang nggak menyakiti orang apa? Skandal jepit, Pak. Pasti langsung krik. Kenapa? Nggak ada hubungannya sama yang diomongin. Nggak kontekstual jadinya. Jadi memang harus ada yang kontekstual nyambung, masalahnya apa. Nah, kayak tadi nih, saya bicara masalah ojek. Tiba-tiba di chat, banyak ternyata semua yang punya masalah dengan ojek. Yang banyak segala macam. Itu jadi kontekstual kan? Kenapa? Karena kita jadi sama-sama bisa menertawakan diri kita sendiri. Ya. Nah, itu yang membuat saya sampai saat ini saya bisa bertahan di level 5, 6 level of humor. Ya. Karena ketika saya akan terus-menerus bisa menertawakan di sini satu. Kedua adalah teman-teman saya komedian. Ya. Saya sekarang masih menjabat sebagai Ketua Bidang Humas dan Hubungan Antar Lembaga. Putus-putus, Mas. Putus-putus. Kayaknya Facebooknya Mas Yasser juga ini, Mbak, terlalu berat nih kayaknya. Iya, maksudnya dianya. Iya, maksudnya apa tuh? Enggak saya dudukin. Putus-putus soalnya. Oh, gitu, ya. Iya. Nah, kemudian tadi saya ngomong sampai mana? Anda pejabat sebagai iya, saya di pimpinan pusat. Aku lagi bingung aja kenapa setiap nyebut saya menjabat sebagai humas bla 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 bla, kenapa sambil selalu merem ngomongnya? Karena saya lupa, jabatan selalu jabatan doang, tapi sebagai apa kadang-kadang suka lupa. Okay. Kan paling enak itu adalah merem. Gitu merem ingat, gitu melek apalagi gitu. Ya. Jadi sekarang saya sebagai pengurus pusat Persatuan Seniman Komedi Indonesia, saya sebagai Ketua Bidang Humas dan Kerjasama Antar Lembaga. Merem kan? Alhamdulillah. Teman-teman saya komedian, jadi ketika saya datang ke sana, saya dibully, saya cuma punya 2 pilihan, bales dan lucu, atau diam dan tertawa. Kalau bales dan nggak lucu, itu makin jadi bulian. Tapi kalau diam dan tertawa, ya cuma 2 lagi kemudian yang terjadi. Dia akan berhenti atau mengundang yang lain untuk ikut-ikutan membuli saya. Tapi karena saya memang orang yang terbiasa dibully dan nggak gitu peduli dengan itu, saya nggak peduli dibully. Itu jadi saya nggak peduli kalau dibully, ya. Karena begitu saya mikirin, ntar saya bisa stres sendiri, kira-kira gitu. Next. Nah, ini ada contoh-contoh meme yang plesetan, ya. Ini ada jengkel, tapi dari jengkel karena atau hewan yang pendiam adalah semut. Itu ngomongnya imut banget ya. Itu ada apa? Ada semut. Aduh. Untuk orang sebesar saya itu penghinaan sebenarnya. Ada apa, Sir? Ada semut. Aduh. Agak nggak pas kayaknya sama fisik ya. Next.
Ya, saya juga suka nasi kebuli, Pak Founder. Saya hanya nggak suka namanya susu kacang kedilet. Itu susunya hilang, Pak ya. Susu kacang kedilet. Ya. Nah, ini ada sebenarnya ya, yang tentang budaya humor di kantor dari Live Out Loud ya. Jadi ada tiga budaya humor ada di kantor. Pertama adalah low humor culture, ada moderate humor culture, ada high humor culture. Yang pertama itu dilakukan sama Kapak Law Firm. Humor nggak dilarang, tapi nggak berkembang karena kalau ada akan diredam. Jadi kalau ada orang mau bercanda, nah itu kamu bercanda mulu kerja. Nah, itu low humor culture. Ya. Kedua ada namanya moderate humor culture. Adanya di Sigma Financial Firm. Kalau pertama itu kantor hukum, yang kedua keuangan. Kalau moderate humor culture, humor nggak cuma diizinkan, tapi dipromosikan. Jadi orang memang didorong untuk melakukan humor dalam bidang pekerjaannya. Ketiga adalah high humor culture. Ini malah perusahaan IT, ya. Sebagai contoh penggunaan budaya humor cukup ekstrim di mana humor sudah sangat melekat dengan keseharian tempat kerja, ya. Nah, jadi ketika orang masuk sana dia harus siap bahwa dia akan masuk ke wilayah yang sangat humoris, yang apapun bisa jadi bercandaan. Tapi lagi-lagi tidak semua orang bisa sanggup masuk ke lingkungan seperti itu. Meskipun kalau masalahnya kalau saya selalu bilang gini, bukan masalah sanggup atau nggak sanggup, tapi mau nggak jadi sanggup. Percaya sama saya, humor itu menyelamatkan banyak nyawa. Alhamdulillah sampai sekarang saya agak jarang ke rumah sakit. Kalau ke rumah sakit saya pernah bilang saya cuma melakukan dua hal, jenguk, ya, atau numpang pipis, ya. Tapi kalau saya berobat, enggak lah ya, agak jarang. Bukannya nggak pernah, agak jarang ke rumah sakit. Terakhir waktu saya sakit cukup lama, gara-gara saya kena penyakit demam berdarah, ya. Ketika demam berdarah, yang ditanya bukan apa yang dirasakan, tapi lu kena demam berdarah, Sir. Iya. Nyamuknya segede apa, Sir, ya? Gitu. Ternyata sebesar apa nyamuk yang gigit saya? Gitu. Ketika saya kecelakaan naik ojek, yang ditanya, tapi tukang ojeknya nggak apa-apa, Sir. Bukan sayanya. Lagi-lagi buat saya, nggak masalah. Gitu. Karena buat saya aja membuka peluang gitu, untuk ngobrol sama teman saya jadi lebih intens. Gitu. Jadi nggak ada batasan. Malah lebih enak ngobrolnya. Sebagai gerbang pembuka obrolan ke hal-hal yang lebih penting. Novita mau ditambahkan mungkin yang sini? Enggak, belum. Enggak, oke. Kita masuk ke code of ethics atau etikanya. Humor itu harus beretika. Ya. Kalau tadi sempat dibilang, wah boleh bebas. Ya, setuju Pak. Humor memang harus bebas. Cuma masalahnya, nggak semua orang bisa menerima. Saya di komedi, di teman-teman punya namanya Ruang Lucu. Grup WhatsApp group, ya. WhatsApp group di sini tuh komedian semuanya, dan itu yang tiap hari diomongin tuh sangat sara, sangat jorok, sangat kelam. Kalau orang masuk ke sana, ini apa-apaan sih ngomong kayak begini? Udah gitu misalnya laki semua nggak ada perempuan yang bisa dibayangkan seperti apa yang diomongin. Sangat tidak nyaman sebenarnya kalau orang nggak menikmati humor, ya. Yang diomongin sama bapak tadi ada di sana semuanya, dan kita merasa nggak masalah. Malah kadang-kadang saya malah sengaja beberapa saya simpen, saya dengerin gitu, mereka suka kirim voice note. Ya, dan itu buat saya nggak masalah. Etika berhumor pertama adalah sesuaikan dengan suasana. Maksudnya apa? Kalau suasananya lagi sedih, jangan ngelawak. Ya, nggak pernah ada sejarah stand up komedi manggung di acara kematian, namanya yang ngeliatin mayat kalau gitu. Ya, nggak pernah terjadi. Jadi gimana dong kalau seperti itu? Kalau memang kondisi seperti itu, ya sudah sesuaikan dengan suasana. Jangan kemudian kita ngelawak di depan umum. Meskipun ada beberapa kondisi ketika kita datang, mereka tertawa, iya. Tapi ingat, bukan karena kita. Kedua, tidak menjadikan materi yang disakralkan sebagai bahan olokan atau ejekan. Ini penting ketika Bapak Ibu sekalian melakukan presentasi, ya. Jangan pernah menjadikan materi yang kita sampaikan menjadi bahan olokan atau ejekan. Itu artinya kita nggak menghargai profesi kita sendiri. Ketiga, tidak melanggar norma sosial, sara, vulgar, ya janganlah. Ya. Kecuali teman Anda siap. Ya. Kecuali teman Anda komedian, silakan. Tapi kalau bukan, hati-hati. Keempat, tidak menjadikan bencana sebagai bahan lelucon. Contoh, gempa, bangkrut, PHK, enggak lah. Ya, apapun terjadi itu kondisi yang sangat sensitif. Kalau Anda salah menyampaikannya, Anda akan punya peluang backfire. Ya, Anda akan dianggap tidak bersimpati dan berempati dengan kondisi orang lain. Next.
Ya, ini dari aku. Silakan. Oke, minum dulu, Mas. Iya, tahu aja. Oke, jadi penggunaan humor di kantor itu sebenarnya nggak cuman antar teman-teman aja, tapi juga banyak humor bisa digunakan dalam banyak hal. Misalkan humor di dalam public speaking, tadi yang disebut sama Pak Dani, kemudian interpersonal humor, jadi antara staff dengan staff atau atasan dengan bawahan gitu ya, staff dengan pimpinan dan sebagainya. Kemudian ada juga yang leadership humor, jadi memang khusus buat para manajer ke atas gitu, itu humornya juga akan berbeda dibandingkan kalau cuma bercanda biasa. Jadi sebenarnya penggunaan humor bisa dimasukkan ke banyak level gitu di dalam perusahaan. Next. Oke, ini saya ambil dari Andrew Tarvin. Dia ini membuat buku dan video mengenai humor that works, humor di dalam pekerjaan. Jadi di setiap perusahaan itu biasanya akan ada empat jenis humor. Jadi ada orang-orang ini akan kebagi menjadi 4 jenis biasanya gitu. Cuman ada yang boleh sebenarnya di dalam perusahaan, ada yang sebaiknya sedikit aja gitu jenis humor yang ini gitu. Yang paling bagus, yang paling appropriate itu adalah yang pertama, yaitu afiliatif. Jadi kita berhumor itu buat menghibur orang lain. Jadi kayak tadi kita punya humor, kemudian kita bagikan ke teman-teman yang tidak merugikan orang lain gitu ya. Tujuannya adalah untuk memperkuat hubungan antara satu orang dengan orang yang lain atau dengan massa. Kemudian yang kedua, self-enhancing, yaitu menghibur diri sendiri dalam menghadapi masalah. Jadi ini sebenarnya lebih ke untuk menghibur diri sendiri aja. Jadi misalkan nyari humor-humor di WA atau tadi yang di Facebook, di Instagram, di Twitter gitu ya, cari sendiri. Nah, self-enhancing ini saya sendiri melakukan hal itu pada saat masa pandemi ini terutama gitu. Jadi sebelum tidur tuh biasanya saya akan supaya tidurnya lebih nyaman juga, supaya nggak kebawa mimpi yang serem-seremnya, saya biasanya self-enhancing gitu. Cuman kalau di kantor, kenapa dia jadi nomor 2, bukan nomor pertama? Karena jadi kayak egois gitu, dia tidak berbagi ke orang lain, karena dia memang cuma buat menghibur diri sendiri. Sebenarnya self-enhancing ini juga digunakan pada saat kita mau menghadapi, jadi waktu yang webinar kita pertama, saya pernah sharing bahwa di Amerika pernah dibikin 2 penelitian ke 2 kelompok. Jadi 2 kelompok ini dibagi menjadi 2, terus yang satu kelompok dia diminta untuk nonton film lucu-lucu, kemudian nonton nonton film lucu-lucu, terus kemudian abis itu dia nonton film yang serem, yang sadis. Terus yang kelompok satu lagi dia diminta kebalikannya, jadi yang sadis dulu, baru film yang lucu-lucu. Nah, kalau yang pertama, dia nonton film yang lucu-lucu, habis itu nonton film sadis. Pada saat dia nonton film sadis, dia reaksinya nggak akan ketakutan banget, nggak akan anxiety banget gitu. Jadi karena dia mukanya udah moodnya udah happy gitu, udah bahagia gitu. Jadi humor berperan sebagai prevent, mencegah sesuatu menjadi menyeramkan. Jadi saran saya untuk teman-teman kalau mau dengar press release dari pemerintah yang makin lama, mudah-mudahan makin lama makin turun ya, tapi sekarang kan masih naik terus ya korban-korbannya gitu. Itu kan lama-lama berpengaruh di bawah alam sadar kita. Sebelum nonton press release, kita nonton yang lucu-lucu dulu, baru habis itu nonton itu press release itu. Atau kebalikannya, kalau ternyata udah terlanjur ngelihat sesuatu yang menyeramkan gitu, di penelitian yang kedua bilang setelah melihat yang menyeramkan terus habis itu nonton humor, anxiety-nya pelan-pelan menjadi hilang gitu. Jadi humor juga berperan sebagai obat gitu. Nah, self enhancing di sini kalau buat kita pribadi bagus, tapi kalau buat di perusahaan sebisa mungkin kita pakai yang afiliatif gitu, lebih bagus karena kita berbagi untuk memperkuat hubungan. Kemudian yang ketiga, self-defeating atau mengolok-olok diri sendiri sebagai korban agar orang lain ketawa. Nah, itu tadi boleh dilakukan apabila kita sudah siap untuk melakukannya. Apabila kita sudah sudah berdamai dengan diri kita sendiri gitu. Saya kadang-kadang melakukan self-defeating, tapi
nggak sering gitu, beberapa kali lah Pak menggunakan self defeating, supaya memperkuat hubungan. Karena saya sendiri kadang-kadang masih belum siap juga sih untuk mengolok-olok diri sendiri. Jadi pada saat saya siap, baru saya melakukan self defeating. Nah, yang paling nggak boleh itu adalah yang agresif, yaitu menghina orang lain sebagai cara untuk memanipulasi atau istilahnya kalau sekarang nyela orang gitu ya. Nyela orang di dalam perusahaan sebisa mungkin dihindari gitu, karena takutnya buat kita, kan aku cuma bercanda, lu selera humor lo ini banget sih, rendah banget gitu buat kita. Tapi kan buat yang menerima belum tentu, kali aja dia punya masa lalu gitu, misalkan ngomongin tentang bodinya yang misalkan gini, saya mengolok-olok orang lain, misalnya saya mengolok-olok Mas Yaser gitu misalkan ya, wah lu gendut banget sih gitu, terus ternyata misalkan ada Ulwan gitu misalkan, tapi mudah-mudahan nggak ya Wan, ada siapa misalkan orang terdekatnya dia yang gemuk juga dan dia meninggal karena kegemukan gitu ya. Nah itu kan kita nggak tahu ya, kita nggak pernah tahu masa lalu orang lain. Nah itu makanya sebaiknya tidak menghina orang lain sebagai cara untuk memanipulasi gitu. Nah balik lagi ke tadi formulanya yang kita bisa share saat ini cuma 2, karena memang kita perlu melihat dulu kalau di satu perusahaan itu mereka biasanya lebih banyak yang mana nih, yang evaluatif, yang self-enhancing, self-defeating, sama agresif. Sehingga formula yang bisa kita sharing sangat customize, tergantung sama si perusahaan tersebut gitu. Dan kalau misalnya mau tahu lebih banyak tentang formula-formula yang bisa kita gunakan, ya silakan kontak ke kami nih, ke IHIK. Gitu. Jualan ya sedikit, nggak apa-apa ya. Oke, next, Mas Yaser. Ya, ini yang namanya, ini sebenarnya pembahasan dari saya sama Nafrita. Namanya humor transmitter, ya. Apa sih humor transmitter? Bapak-Ibu sekalian di kantor, itu pasti ada 1 ke 2 orang, yang nggak banyak biasanya, yang sangat suka bercanda dan dicintai oleh teman-temannya. Atau, meskipun dia tidak niat bercanda, tapi semua omongan dia kesannya jadi lucu. Ya. Nah, orang-orang seperti ini, kalau di pendidikan itu biasanya nasibnya akan berakhir di meja Putus-putus, Mas. Putus-putus. Dosen dari Diulang mungkin coba. kalau di Yang tadi keputus. Ya. Ya, putus lagi. Kalau di pendidikan orang-orang akan berakhir di meja dianggap nggak serius. Sebenarnya kalau di perusahaan orang-orang seperti ini mesti dipertahankan. Kenapa? Orang inilah yang menjadi pusat peningkatan selera humor untuk teman-temannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, saya orang sangat menyukai humor. Saya punya banyak teman dari humor. Saya punya banyak relasi dari humor. Dan saya juga menjadikan diri saya secara humor untuk apa? Untuk menghibur diri saya sendiri, termasuk ya di dalam keluarga saya. Kalau orang lain mungkin anak saya manggil saya ya papa, tapi istri saya manggil saya bukan papa, bukan sayang, manggilnya macam-macam, ya. Kadang-kadang bentuk, kadang-kadang hewan, ya. Jadi saya pernah dipanggil gentong sama istri saya, pernah dipanggil beruang, pernah dipanggil kingkong, ya. Dan itu ternyata saya pernah baca bahwa kalau ada istri manggil suaminya dengan menggunakan hewan, itu berarti sayangnya luar biasa. Katanya gitu. Saya mengamini aja sih. Saya harus benar, gitu ya. Dan buat saya, ya saya nggak masalah dipanggil apapun, karena buat saya selama saya bisa membuat keluarga saya bahagia, kenapa enggak? Ya, kesannya memang saya jadi nggak punya wibawa, biarin nggak apa-apa, ya. Toh kapan lagi kita bisa dekat sama keluarga, ya. Tapi lagi-lagi itu saya, tidak semua orang siap masuk ke wilayah seperti itu, ya. Nah di kampus, karena saya orang yang sama suka bercanda, ada plus ada minusnya. Plusnya adalah saya selalu dilibatkan dalam semua rapat. Minusnya adalah ketika rapat itu nggak berhubungan sama saya tetap diundang untuk ikut rapat. Pertanyaan saya adalah, saya di sini ngapain? Enggak, Pak, saya datang aja, yang penting di sini, Pak. Kalau Bapak ada kan kita bisa ketawa-tawa, cuman itu ternyata masalahnya. Ya, jadi gara-gara saya harus ikut semua rapat gara-gara itu. Tapi buat saya lagi-lagi, ya apa kan sih jadi banyak tahu tentang kondisi sebuah perusahaan, sebuah kampus atau yang lainnya.
Menjadi humor transmitter menyenangkan sangat. Kalau Anda punya di kantor orang seperti ini, pertahankan. Kalau Anda juga jadi humor transmitter di lingkungan Anda, pertahankan. Anda orang penting di sana. Ya, Andalah yang menjadi pusat peningkatan kebahagiaan orang-orang yang ada di kantor Anda. Jangan pernah marah kalau mereka ternyata meledek Anda, tapi jadikanlah bahwa itu sebagai bagian dari pahala Anda. Menurut saya seperti itu. Ya, bahkan ada penelitian pernah bilang bahwa orang yang senang bercanda di kantor itu karirnya bakal lebih cepat naiknya dibanding sama yang tidak. Karena ada fleksibilitas di situ. Tadi Pak Satrio ya bilang, untung nggak dipanggil Tuhan, Pak. Saya kalau dipanggil Tuhan pasti nggak nengok beneran. Karena saya bukan Tuhan, jadi saya nggak mau dipanggil Tuhan. Oke, terus kita juga pernah menyelenggarakan Humor at Work. Kita menyelenggarakan yang seperti sekarang ini untuk publik. Next. Itu namanya sama Humor in the Kantor di Kekini. Ini menampilkan beberapa orang yang punya pengalaman menggunakan humor di perusahaan mereka masing-masing. Kebetulan nih yang kami undang adalah leader-leader dari perusahaan yang mereka pimpin. Oke, next. Nah, ini yang luar biasa sih sebenarnya buat kami. Pernah ada satu perusahaan bank namanya BPR Perdana. Itu dia meminta kita untuk memberikan training ke perusahaan mereka, training kepada para leader, termasuk juga direktur utama, untuk meningkatkan sense of humor dari perusahaannya mereka dan sense of humor. Terus udah gitu untuk para leadernya. Terus setelah beberapa bulan kami minta testimoninya, kata mereka hasilnya bukan cuma sekedar tambah lucu, tapi juga profit ternyata. Kita juga kaget juga sih. Ternyata ini nanti akan ada testimoni dari direktur utamanya. Dia bilang, iya profit. Jadi setelah, saya nggak tahu apakah ini karena emang kebetulan atau memang benar-benar karena sudah dilakukan gitu, trainingnya yang kita berikan itu, ininya profit, hasilnya profit. Nah ini sedikit cuplikan dari testimoni beliau pada saat setelah melaksanakan training. Wah, suaranya nggak keluar ya, Wan? Ya, maaf ini suaranya nggak keluar, tapi kita sudah bekerja sama Lebah Ganteng, jadi udah ada subtitlenya lah, jadi bisa dibaca atau dipahami oleh teman-teman nih, walaupun nggak ada suaranya. Videonya juga sudah ada di YouTube nih, Mbak, jadi bisa ditonton juga. Ya. Kayak nonton film jadul yang nggak ada suaranya. Ini kayaknya ntar ada yang pura-pura jatuh atau gimana nih kayaknya. Oke, jadi habis ini let's discuss mengenai hal ini karena tadinya next. Ya, tadinya saya pengen tidur siang tapi ternyata udah malam. Jadi ntar sekalian ya, malam sekalian ya Mbak ya. Oke. Beberapa rekan-rekan udah sharing nih Mas sama Mbak, Pak Dani juga ini di kolom komentar ya. Mungkin tadi juga sudah sempat nyimak beberapa kali, udah sempat disinggung juga gitu. Kalau boleh nih, ada nggak ya teman-teman yang mau membagikan pengalamannya gitu ya tentang berhumor di kantor gitu. Ini sebenarnya ada Mas Billy, Pak Billy, boleh bergabung bersama kami,
Pak Billy. Pak Billy, masih bersama kita? Sudah saya unmute nih, Pak. Oh, masih ini ya. Oke, jadi ini ada pertanyaan nih dari Mas Billy nih, Mbak Mas. Pengalaman saya menjadi leader saat mau berhumor kok kepikiran bahwa saya takut disepelekan ya, nggak dianggap serius gitu. Nah, ini mungkin bisa apa namanya? Bisa dikolaborasikan ya topiknya ya dengan yang Mas Yaser, Mbak Nofri, Pak Dhani lakukan waktu di BPR Perdana itu waktu itu gimana tuh Mbak? Mungkin ada kesamaan ini ya keresahan ya waktu yang ditemukan di sana juga. Ya, jadi prosesnya waktu di BPR Perdana tuh dulu, kalau boleh saya cerita ya prosesnya. Jadi kita sebelum kita mengadakan training, kita assessment dulu ke semua tim. Tapi memang nggak benar-benar semua, karena kan orangnya juga banyak ya di sana. Jadi perwakilan dari masing-masing level gitu. Jadi kita wawancara yang level paling bawah staff, kemudian yang manajer, kemudian yang direktur kita wawancara gitu. Nah, setelah itu kita minta yang nanti akan mengikuti training itu juga mengisi kayak personality test gitu untuk melihat mereka itu tradisi humornya tuh seperti apa, gaya humor yang biasa mereka gunakan tuh seperti apa. Nanti kita lihat apakah masuk ke yang tadi yang self deprecating atau ke agresif atau ke dan seterusnya gitu. Jadi kita lihat di situ. Nah, setelah itu baru kita membuat materi yang disesuaikan dengan kebutuhannya mereka dan kondisi tradisi yang mereka biasa gunakan. Nah, habis itu setelah mengadakan training, kemudian kita evaluasi lagi sebulan kemudian atau beberapa bulan kemudian seininya mereka, apakah apa yang kita sudah sharing ke mereka itu benar-benar sudah diterapkan atau belum, terus hasilnya seperti apa. Seperti itu. Nah, kalau itu tentang leadernya sendiri, di sana itu sempat nggak sih mereka merasa takut disepelekan dalam sehariannya ketika berhumor gitu? Iya, ternyata setelah kita wawancara, ternyata yang level manager tuh sebenarnya kalau secara personal, mereka tuh ini ya, apa namanya, sebenarnya lucu-lucu aja gitu, senang dengan humor gitu. Cuman memang mereka ada hesitate, ada keraguan-raguan, mereka itu tadi takut nggak disepelekan, takut dianggap nggak lucu gitu ya, takut malah jadi menurunkan ininya apa, kredibilitas mereka dan seterusnya gitu. Tapi karena ketakutannya udah duluan, jadi akhirnya nggak dipraktekin humornya. Jadi yang paling penting sebenarnya dicoba aja dulu gitu. Kita nggak akan pernah tahu kalau kita nggak coba kan gitu. Dicoba dulu dan setelah kita kasih training ke mereka dan mereka coba, ternyata nggak, yang mereka takutkan nggak terjadi tuh. Gitu. Oke. Menarik juga tuh. Kan memang kalau secara konsep ya, kalau di perusahaan itu kan memang sangat hierarkis tuh kan ya Mas, Mbak. Ya. Jadi ketara gitu, ini bosnya, ini bawahannya dan lain sebagainya gitu ya. Tapi seharusnya berani untuk mencoba tes humornya itu sesinkron apa gitu ya misalnya ya dengan rekan-rekan kerja yang lain. Oke, menarik juga. Ini ada Irfan Dika nih lagi ini mengeluh lagi nih. Saya suka humor di kantor, tapi teman-teman saya nggak suka berhumor dan karir saya nggak naik-naik. Wah, gimana nih Mas Irfan Dika nih? Mas Irfan Dika bisa gabung? Ini kalau saya yang jawab nanti bawaannya pengen nyela sih soalnya. Jangan saya yang jawab deh. Mas Irfan Dika gini, saya terus terang nggak tahu ya gaya humor Mas Irfan Dika seperti apa ya, dan teman-teman di sana seperti apa. Kenapa waktu itu kita di BPR Perdana bikin assessment, karena kita pengen tahu seperti apa atmosfer yang ada di sana. Kita nggak mau sembarangan ya. Jadi memang sebenarnya penting untuk kita tahu siapa yang kita tuju dan siapa kita sasar. Kita nggak mungkin main tiba-tiba pakai formula ini, kalau masuk kalau enggak. Ya tadi saya bilang kan, begitu Anda punya materi bagus, tapi momennya nggak masuk, ya nggak akan lucu juga gitu loh. Karena itu bicara masalah momen. Jadi yang penting mungkin, kalau saya pikir sih, mungkin Mas Irfan Dika perlu lihat lagi, selama ini mau digunakan seperti apa. Ya.
benar tadi ada orang takut tadi dia nggak berwibawa kalau kita berhumor. Tergantung mau digunakan seperti apa. Ketika Anda menggunakan humor seperti seolah-olah membodohi diri sendiri, ya pasti nggak akan dihormati. Ya. Kan bisa pakai penggunaan lain, misalnya seperti ini. Ada karyawan datang, Anda mau negur dia mungkin karena dia terlalu terlambat terus. Anda tinggal nanya, kamu kenapa terlambat? Ya Pak, karena rumah saya jauh. Ya sudah, kalau gitu berangkatnya agak lebih pagi. Kalau perlu kamu berangkat untuk kerja hari Senin, berangkatnya hari Minggu, gitu loh. Ya. Nah itu mungkin buat dia, Bapak bisa aja. Nah itu kan juga sebenarnya terlihat nggak akan mengganggu wibawa sebenarnya, karena tinggal gimana caranya. Oke, itu dari atas ke bawah. Bawah ke atas berani apa enggak? Ada sebuah teman menarik kemarin dari Pak Ricardo sebenarnya ya. Ketika dibilang, ini juga kita kaget, ini malah masukan buat dia sebenarnya. Ketika Pak Ricardo bilang sama anaknya, saya tuh mau coba bercanda berhumor, tapi takutnya nggak lucu. Anaknya bilang sama Pak Ricardo, Bapak itu direktur, Bapak tuh nggak usah takut. Kalau Bapak berhumor, bawahan Bapak pasti ketawa. Kenapa? Karena nggak enak sama Bapak gitu loh. Itu insight buat kita sebenarnya. Iya juga ya. Bahwa ketika kita berhumor, kita pimpinan, mereka nggak ketawa, pasti ketawa. Kenapa? Karena nggak enak. Ya, jadi kalau buat kita namanya ketawa partisipatif. Ya. Apakah salah? Enggak salah. Nah, ketika kita mau ke atas, gimana bercandanya? Contoh misalnya, Anda disuruh ambil uang nih, 200 juta misalnya. Anda sering ke bos Anda, Pak, ini uang yang tadi Bapak suruh saya ambil, jumlahnya 300 juta. Kalau Bapak butuh teman buat ngabisin, saya bersedia loh Pak. Bilangnya gitu. Ya, mungkin yang tadinya, oh iya, boleh, ntar kapan ajak deh. Ya nggak serius juga, tapi minimal dengan itu barrier antara kita dan pimpinan mulai pelan-pelan tuh akan mulai reduksi gitu. Itu yang bisa dilakukan sebenarnya. Oke. Gitu. Menarik tuh. Mas Irfan Dika ini jangan-jangan humor terus di kantor tapi jabatan nggak naik-naik, mungkin jangan-jangan Anda sudah bos ini ya, jadi nggak perlu naik jabatan lagi. Gimana Mas Irfan Dika? Pengen cerita sedikit mungkin kalau mau? Ya gimana mau naik, orang atasannya dia langsung Ibu Sri Mulyani kan? Ibu Sri Mulyani. Oh Mas Irfan Dika di Kementerian Keuangan ya? Iya. Mas Irfan, ngomong dong. Dulu agak putus-putus aku dengarnya, sorry. Oke. Jadi mungkin saya tambahin ya, mungkin buat Satrio, Billy atau apa, mungkin ini ya Pak Dika ya, bahwa corporate culture tuh pengaruh banget. Mungkin yang seperti tulisan itu ya, buat ya. Jadi kita harus tahu bagaimana pimpinan kita juga. Humor gawat sih, Bang. Padahal 2 tahun terakhir Stanford ini bisnis ya, itu dia khusus membuka kurikulum bisnis humor. Jadi dua profesor mata kuliah khusus bisnis humor. Pengajar-pengajarnya itu adalah dari top leader seperti Facebook, Google, dan kemudian dari top leaders di bisnis itu bagaimana mereka mengimplementasikan humor di kantornya gitu loh. Jadi dua profesor ini telah menulis buku, cuman bukunya itu sebenarnya rencananya baru akan publish tahun ini gitu ya. Jadi kurikulumnya sangat luar biasa menurut saya, bagus banget. Cuman dia itu hanya untuk Stanford yang untuk S1, bukan untuk yang masternya, programnya. Jadi harus kuliah 4 tahun di sana baru dapat programnya itu, bisnis humor. Oke, menarik ada nih sharingnya. Ini karena Mas Irfan Dika sinyalnya putus-putus ya, mungkin ya. Semoga bisa terwakili lah Mas ya. Jadi pembahasan pertanyaan dan pembahasannya tadi. Mungkin teman-teman yang lain kalau ingin sharing pengalamannya gitu ya. Apakah pernah mungkin berhumor kemudian fail gitu ya? Atau wah gara-gara berhumor saya bisa mendapatkan kerjaan atau ini baru gitu. Peluang baru gitu di kantor gitu. Boleh kalau misalnya ada, kita masih ada waktu sedikit lagi. Mungkin Mas Pak Dhani mungkin boleh
sharing nih Pak, bagaimana kalau seharusnya leader itu merespon humor yang pernah dibawakan oleh bawahan Bapak mungkin Pak. Bapak menanggapinya seperti apa? Ya, kalau saya sih karena mereka sudah tahu saya itu orangnya senang bercanda. Jadi mereka sudah lebih rileks ketika mereka ngajak saya bercanda atau saya menertawakan diri saya. Itu buat saya nggak ada masalah terhadap kewibawaan gitu loh. Jadi ini pertama masalah kepercayaan diri ya, maksudnya dalam arti adalah ketika kita menggunakan self-deprecating humor, ya minimal saya itu sudah mempunyai, dalam arti adalah saya kompeten di bidangnya saya gitu. Jadi saya kompeten di profesi saya, terus kemudian saya berusaha untuk mendeprecating diri saya. Itu harusnya nggak ada masalah. Yang masalah adalah kalau tidak ada kompetensi, tidak ada success story, dan kemudian mendeprecating dirinya, ya jelas sudah di bawah, di deprecating lagi ya minus gitu loh. Bagaimana seorang leader bisa menggunakan self deprecating adalah pastikan bahwa dia memang mempunyai suatu kelebihan dibandingkan dengan yang lain. Oke. Ketika dia mempunyai kelebihan dibandingkan dengan yang lain, baru boleh dijatuhkan gitu loh. Jangan sampai ketika dia belum mempunyai suatu success story, dia belum mempunyai suatu kompetensi, dia adalah tidak ada pencapaian sesuatu di bidangnya, terus kemudian dia self deprecating, ya mampus. Paham nggak di sini maksudnya ya? Jadi itu dia itu 0, kemudian dia self deprecating jadi minus, ya itu sama sekali nggak lucu gitu loh. Jadi itu malah bisa menurunkan wibawa. Jadi kalau buat saya sih, saya santai-santai aja, karena ya saya sangat bukan dalam arti sombong, tapi saya percaya diri dan self esteem saya sudah dalam yang stabil gitu loh. Saya sudah nyaman dengan kondisi saya. Jadi saya banting-banting diri saya juga, saya nggak ada masalah. Saya tidak ada kekhawatiran terhadap wibawa ketika berhadapan dengan murid, ketika berhadapan dengan klien, saya bisa seakan-akan saya nggak ngerti gitu loh ya. Ya itu jadi terusnya seperti itu mungkin ya kalau dari saya masalah leaders dan humor gitu loh. Oke. Ya, ini ada pertanyaan menarik nih Pak, Mas, Mbak, dari Mbak Endah Wahyuningsih. Mbak Endah, apa tuh? Boleh ini disampaikan? Sudah saya aktifkan mikrofonnya. Mbak Endah? Halo? Mbak Endah? Nggak ada. Bu Endah masih ini ya? Hilang. Ya, udah mau jam 9, Wan. Kira-kira ada satu pertanyaan terakhir nih dari Ibu Endah. Bagaimana kita mengajak humor dengan orang yang baru dikenal untuk mencairkan suasana? Nah, ini mungkin Mas Yaser, Mbak Nofri, mungkin bisa sharing. Ya coba Nofri atau Yaser ya, karena it's not easy ya menurut saya ya. Kalau kita orang baru kenal, saya pun juga bukan orang yang tipe extrovert akan menyapa langsung orang ya. Jadi ini memang harus hati-hati. Coba Yaser mungkin sharing. Ya, kalau saya memang sehumor apapun, saya memang selalu mempelajari dulu yang saya ajak bicara siapa. Jadi kalau saya memang baru kenal, saya nggak akan langsung berhumor. Kecuali misalnya saya tiba-tiba melakukan sesuatu, misalnya pegang majalah tiba-tiba jatuh tanpa sengaja dan dia ketawa, berarti punya sense of humor yang lumayan. Ya, baru saya berani. Ya, tapi ketika dia sama sekali nggak merespon atau pasang muka tegang, ya kita nggak tahu. Kadang-kadang wajah kaku pun bukan berarti dia nggak suka humor. Dia hanya tidak bisa tertawa, bukan nggak suka humor. Ya. Nah, dengan demikian artinya apa? Artinya kalau kita mau lihat satu orang baru, saya sangat sarankan untuk pelajari dulu dia siapa. Nggak gampang, emang nggak gampang. Saya juga tahu. Tapi biasanya kalau saya sih memang udah bisa lihat orang, ini orang enak diajak bercanda nih. Ini orang nggak bisa nih. Ada beberapa kasus memang saya nggak bisa ajak bercanda sama sekali, ya. Dan kalau sampai seperti itu, jangan dipaksa, ya. Jangan dipaksa. Jadi memang lagi-lagi satu pesan, kalau kita kenal satu orang baru, pelajari dulu di siapa. Cara pelajari gimana sih Pak?
minimal dari gestur, ya, minimal dari gestur gitu. Kita coba bisa lihat, atau kalau memang kita punya temen dia, nah kita bisa tanya orang gimana sih, jangan apa enggak? Oh jangan, nah udah jangan boleh gitu, ya. Jadi penting untuk kemudian kita meriset siapa calon bicara kita, kira-kira gitu. Novrita mungkin mau kasih tambahan? Mbak Novri, ada tambahan? Dia Oh, lagi tidur malam nih kayaknya ini. Melanjutkan tidur siang yang kelewat tadi. Iya, jadi kalau dari aku kan tadi aku bilang bahwa aku tuh awalnya sebenarnya introvert gitu. Terus tapi saya nggak mau jadi introvert gitu. Jadi kalau ketemu sama orang baru tuh pengennya bisa cair gitu suasana, gimana caranya ya gitu. Saya biasanya akan self-deprecating sih. Jadi mencoba untuk melucu hal-hal yang berkaitan sama diri saya sendiri. Gak usah yang bikin sampai dia ketawa hahaha gitu, nggak perlu. Yang tipis-tipis aja gitu, tapi paling tidak dia inget. Biasanya saya kalau kenalan sama orang, namanya siapa? Novrita gitu. Seorang siapa tadi? Novita. Novrita, saya biasa dipanggil Novri gitu kan. Masih belum lucu. Terus saya bilang, misalnya, atau dalam bahasa Inggrisnya no free, tidak gratis. Beres. Nah, saya ngeliat Bapak Ibu ada yang ketawa tipis-tipis ya. Oke ya. Itu udah lumayan buat saya, alhamdulillah gitu ya. Nah, udah habis itu kesana-sananya lancar. Nah, terus yang kedua selain self deprecating juga kalau mau ada misalkan kita dalam suasana, misalkan dalam satu seminar gitu ya, kita berada dalam satu seminar terus sebelah kita kenalan sama sebelah kita gitu kan. Terus kita mau mencoba untuk meluculah sama kejadiannya, jangan sama orangnya gitu, atau body shaming orangnya yang lagi ngomong atau apa, tapi sama kejadian-kejadian yang biasanya misalkan dia salah ngomong apa gitu, salah ngomongnya yang kita plesetin atau yang kita bercandain lah gitu. Gitu caranya kalau saya. Billy ada? Nggak ada ya? Billy? Ada Pak, masih Pak. Ada coba. Ada masih dia, masih Pak, masih on dia. Cuman nggak respon. Ini masih respon dia, Mas Billy. Mana? Uluan tolong diituin aja apa? Sudah. Mas Billy? Belum masih unmute dia. Di unmute. Masih unmute dia. Ya udah nggak apa-apa. Ini saya mau lihat dia ada buku nih, coba mana nih? Ini ada buku nih mengenai teaching leadership humor gitu. Ini buku-buku mengenai humor at work itu di perpustakaan kita tuh banyak banget ya. Jadi kalau ada orang yang memang mau mempelajari lebih serius terkait humor at work ya, itu silakan banget, welcome, tapi asal setelah COVID-19 diberes ya. Kita bisa kembangkan bareng-bareng gimana supaya kita menjadi transmitter humor di organisasi kita. Kita pelajari organisasi kita, budaya humornya, kalau kalian bisa rintis bareng untuk kita riset dan kemudian kalian aplikasikan. Ya supaya apa ya? Supaya lingkungan kerja itu menjadi lebih sehat. Mungkin itu sih dari saya. Oke. Terima kasih Pak Dhani, Mbak Novri, Mas Yaser sudah sharing malam hari ini. Teman-teman juga terima kasih yang sudah menyempatkan hadir, dari Ibu Ambar, Ibu Enda, Mas Billy, Mas Farhan, Mas Faudian ya, Mas Tido, Mas Indra, Ibu Indrawati, Ibu Pravita, Mas Satrio, Ibu Sriwayuni. Terima kasih banyak semuanya yang sudah join ya di forum malam hari ini. Minggu depan apakah ada? Oh, jelas ada. Tapi nanti info harinya, info pematerinya, info jadwalnya akan kami informasikan lebih lanjut ya. Jadi webinar IHIK ini akan berusaha hadir terus ya di tengah-tengah COVID ini. Jadi walaupun kita belum bisa berkarya secara seperti semula ya, tapi setidaknya kita bisa mengembangkan diri kita lah, misalnya dengan belajar humor, etikanya bagaimana. Tinggal nanti kalau sudah aktivitas normal mungkin bisa kita implementasikan ya di tempat kerja ataupun di kampus dan lain sebagainya.
Oke, sekian dari kami. Foto bareng dulu. Foto bareng? Iya Gimana dong, tuh? virtual foto bareng. Ininya kamu screen share-nya dimatiin dulu. Terus teman-teman semua, ininya kameranya tolong dinyalain. Oh, bisa foto bareng nih sekarang bisa ya? Dong. Oke. Yang milenial yang tahu nih ada foto barang online. Iya dong. Ready? Oke. Mana nih masih belum? 1, 2, 3. Bentar. Next-nya. Oke. Dah. Lagi 1, 2. Siapa? Kamu. Oke ya, itu juga ikutan. Oke. Sekali lagi. 1, 2. Mas Satrio lagi dong. 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Terima kasih teman-teman. Terima kasih banyak. Bye. Bye. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya ya. Semoga sehat dan berbahagia selalu teman-teman. Kami mohon maaf kalau misalnya ada kesalahan. Forum ini kami tutup, semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat beristirahat semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.